Bab 5391. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Sekarang, ya, Mu Yun mengangguk lagi. Bukan Mu Yun yang tidak sabar, tapi Pavilion Yun, yang telah ditata dengan baik dalam 10 tahun terakhir. Dia tidak harus tinggal di sini. Awalnya, dia berniat keluar dan mengembara ketika sampai di tanah Daofu Tianjun. Tapi sekarang, Tao bertanya tentang 6 harmoni. Kamu juga bisa keluar dan melihatnya. Dia perlu menyelesaikan satu hal sekarang. Promosi nasib sendiri. Tahukah Anda, takdirnya kini memiliki 89% takdir putra surga ke-9, dan takdirnya sendiri hanya sedikit lebih dari 11%. Selama bertahun-tahun, banyak orang terbunuh di wilayah Changyun. Namun ketika melahap arwah dan arwah orang-orang itu, nasib mereka hampir tidak bertambah. Mu Yun memahami bahwa ini karena nilai bakat seniman bela diri di Changyun terlalu lemah. Jika Anda dapat sepenuhnya membuka takdir Anda dan sepenuhnya menekan takdir Kaisar ke-9, saya khawatir wilayah Anda akan meningkat lebih cepat di masa depan. Kaisar Dewa mulai pulih. Dia dipromosikan. Jika Anda tidak mengikuti kecepatan ini, Anda akan menangkapnya secara membabi buta. Siapa yang akan diambil Tuan Mu Yun? Cixianhao memandang Wang Xinya. Mu Yun, 6 wanita dan 9 gadis lainnya berada di lingkaran 9 ekor. Tapi nyonya kelima Wang Xinya ada di awan gelap. Jika Anda sangat ingin mencari wanita lain, Anda tidak takut wanita ini cemburu. Melihat Wang Xinya tampaknya tidak peduli, Cixianhao menghela nafas dalam hatinya, putri kerajaan memiliki keterampilan. Pada saat ini, Mu Yun melanjutkan, saya telah membuat keputusan. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok berkumpul di lereng bukit. Shen Mugui, Zhao Wenting, Chang Tianyu, Luan Baiyu, Luan Qingyan, Zhang Xuexin, dan Ping Xianxian. Niat Mu Yun Daoming. Shen Mugui, Zhang Xuexin dan Ping Xianxian akan pergi bersama Mu Yun. Hal ini juga telah disepakati sebelumnya. Shen Mugui juga bertekad untuk keluar dan menerobos, dan Mu Yun bisa mengerti. Tapi pada awalnya, Zhang Xuexin mengatakan dia akan pergi bersama, yang sangat mengejutkan Mu Yun. Setelah bertahun-tahun berhubungan dengan Zhang Xuexin, Mu Yun selalu merasa bahwa Zhang Xuexin suka hidup di belakang layar tanpa menunjukkan gunung dan embun. Bahkan saat ini, Pavilion Awan telah berkembang sepenuhnya. Hampir semua keputusan ditentukan oleh Zhang Xuexin dan diumumkan oleh Mu Yun. Banyak orang di Yunge hanya mengenal Mu Yun, Shen Mugui dan Zhao Wenting, tetapi mereka tidak mengetahui nama Zhang Xuexin. Tapi kali ini, Zhang Xuexin akan keluar. Bahkan Shen Mugui dan Zhao Wenting pun terkejut. Adapun Ping Xianxian, wanita ini membutuhkan kekuatan dunia Mu Yun untuk membunuh pohon dunia di langit agar bisa bertahan hidup, jadi Mu Yun pun membawanya. Selain itu, 36 jenis minuman beralkohol berharga yang diseduh di situs bersejarah peninggalan Pingling Jun dan Jian Xiyun sangat bermanfaat bagi Raja Taoisme. Mu Yun memanfaatkan orang lain dan berjanji kepada mereka, jadi dia harus melakukannya. Zhao Wenting, aku tidak akan pergi. Menurut perkataannya, jika Raja Zhao mewarisinya, tidak akan ada masalah untuk mencapai Kaisar Daofu dalam hidupnya. Dia akan membuat terobosan di masa depan dan menjadi Kaisar Daoxin. Dia tinggal di negara bagian Changyun dan menjadi wakil kepala Pavilion Yun, membantu Wang Xinya. Dia dan istrinya Luan Qingyan bahagia dan lelah setiap hari. Tidak semua orang ingin menjadi yang tertinggi. Zhao Wenting sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Faktanya, jika dia tidak bertemu Shen Mugui dan Mu Yun, dia masih bingung sekarang, dan tidak mungkin menikahi Luan Qingyan. Mu Yun dan Shen Mu tentu saja menghormati keputusan Zhao Wenting. Kalau begitu, ayo pergi. Kata Mu Yun, ayah, hati-hatilah. Ingatlah untuk kembali dan menemuiku. Mu Yun dengan lembut membelai wajah putrinya dan berkata sambil tersenyum, ibu keenammu berkata dia tidak bisa bersama saudara perempuanmu yang ketiga. Ketika aku menemukannya, aku akan membawamu menemui saudara perempuanmu yang ketiga. Mu Cuksue sekarang berada di peringkat ke-8. Anak 9 tidak mengalami kecelakaan. Mungkin itu adalah anak laki-laki Bao di hati Ming Yue. Sekarang ada 9 anak. Bos Qin Chen, mungkin bersama saudara laki-laki tertua. Putra kedua lahir dari Xiao Yuner. Mu Yuyan ketiga lahir dari 9 anak. Gembala keempat, Xuan Feng, lahir dari Miao Xianyu. 5 Musuan Chen yang tua dilahirkan oleh Meng Zimo.
Xiao Liu lahir dari pasangan Mu Tianyan dan Kamu Sueki. Xiao Qi lahir dari Mu Zixuan, sebuah batu giok hijau. Xiao Ba adalah salju pertama. Chu Sue sekarang tampak seperti berusia 9 atau 10 tahun. Menurutku anak-anak yang lain sudah cukup dewasa. Mungkin anak-anak dilahirkan dan tumbuh berbeda dari anak-anak normal karena takdir dan 9 takdirnya sendiri. Aku ingin tahu apakah Chener terlihat seperti orang dewasa sekarang. Mendengar kata, kakak, Mu Cuksue mengangguk. Dia lahir di wilayah Changyun Dunia Baru dan sekarang sangat mengenalnya. Dia juga mendengar Mu Yun dan ibunya berbicara tentang apa yang terjadi di dunia Changlan. Namun apa yang ayah dan ibu katakan selalu berbeda. Hal yang sama, kata ayahnya, membuatnya merasa bahwa ayahnya sangat berkuasa dan berkuasa. Namun ketika ibunya mengatakannya, dia merasa bahwa kakek sangat sakti dan sakti. Setelah memikirkannya, Mu Cuksue merasa perkataan ibunya dapat dipercaya. Hati-hati, ayah, Mu Cuksue berkata dengan serius. Ya, Mu Yun memandang Wangxinya, tersenyum dan mengulurkan tangannya. Mereka berpelukan erat. Jaga dirimu. Tentu, sekarang setelah kita mengambil keputusan, kita harus menghadapi perbedaan. Langsung, Mu Yun, Shen Mugui, Zhang Xuexin, Ping Xianxian, gadis Yuexi dan Cixian Hao pergi bersama. Mu Cuksue menyaksikan keenam orang itu menghilang dan mengepalkan tinjunya. Saya harus berlatih keras dan membantu ayah saya di masa depan. Wangxinya mengusap kepala putrinya. Dialah yang harus berlatih keras. Keterampilan suara berbeda dengan seni bela diri. Dia perlu mengabdikan dirinya untuk berlatih, memahami ritme, dan meningkatkan dirinya. Ketika beberapa sosok meninggalkan kota Batu Pingzu dan mencapai Yunzu, angin menderu dan sungai bergulung di sungai Yuntian. Apa yang sedang terjadi? Melihat adegan ini, Mu Yun penasaran. Dia pernah ke Pingzu sebelumnya dan melihat Yuntianjiang sebelumnya. Dia tidak mencium bau ombak saat ini. Cixian Hao berkata dengan sungguh-sungguh, kami telah memindahkan situs bersejarah di dasar sungai dan membangun kembali susunan transmisi, sehingga membuat sungai Yuntian berfluktuasi, tapi itu tidak masalah. Saat kita keluar dari sini melalui susunan ini, kita akan pulih. Ini hanya waktu yang singkat. Mu Yun mengangguk. 6 sosok melompat ke dasar sungai. Dengan kekuatan 6 orang, tentu tidak ada kendala. Setelah sampai di dasar sungai, beberapa orang melihat bahwa di dasar sungai terdapat area yang dilapisi batu biru tanpa ada lumpur. 6 orang berdiri di area batu biru satu demi satu. Sungai-sungai di sekitarnya ditolak. Di tengah tanah batu biru, ada sebuah sumur kuno. Pada saat ini, kolom cahaya setinggi 100 kaki lahir di cermin kuno. Di dalam kolom cahaya, ada pola tahu di mana-mana, mengambang seperti karakter kuno. Ini dia, Cixian Hao berkata dengan serius, dari sini, kita bisa mengirimkannya ke dunia ekor 9, tapi kita tidak yakin kapan kita akan sampai ke dunia ekor 9. Susunan transmisi kuno ini telah banyak rusak. Cixian Hao juga memperbaiki beberapa dengan bantuan Nona Yuexi. Area ini merupakan area lintas batas yang besar, sehingga sangat kompleks. Cixian Hao berkata, sebenarnya, selain aku, Labu Tua juga membantu. Orang tua itu berkata bahwa susunan ini masih kurang memiliki dasar. Kami sepakat untuk berkumpul di sini hari ini. Beberapa orang menunggu sebentar, sungai berfluktuasi, dan tak lama kemudian sesosok tubuh muncul di sekitar mereka. Itu Labu Tua. Ketika Labu Tua melihat Mu Yun, dia tertawa dan berkata, saudara Mu Yun, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku ingin mati. Dengan itu, Labu Tua berlari menuju Mu Yun. Mu Yun mengulurkan tangannya dan menolak pelukan lelaki tua hulu. Sudah berapa lama kamu tidak mandi? Mu Yun tampak jijik. Orang tua hulu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa melakukan sesuatu, tidak apa-apa melakukan sesuatu. Apa yang harus kamu persiapkan untuk membawa kami keluar dari awan gelap? Mendengar ini, Labu Tua itu berkata dengan serius, saudara gembala, kamu juga seorang ahli susunan Tao. Kamu harus tahu bahwa ada batu luar angkasa ajaib yang disebut batu Tao Tongkong. Batu Tao Tongkong adalah sejenis batu dewa yang digunakan untuk membangun susunan transmisi. Batu keramat ini memiliki kekuatan menembus ruang yang selalu berubah. Ketika diintegrasikan ke dalam susunan transmisi, mereka dapat menyerap kekuatan ruang dan menyediakan transmisi daya berkelanjutan untuk fondasi pola Tao dari susunan transmisi. Batu lorong kosong dari susunan transmisi ini rusak. Ya, Labu Tua mengangguk dan berkata,
untungnya, saya sedang berkeliling dunia. Saya ingat pernah bertemu batu jalan tongkong di daerah lain dan pergi mengambilnya. Apakah kamu ikut dengan kami juga? Senmu memandang orang tua Hulu dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Labu tua berkata sambil tersenyum, menurutku saudaramu sangat beruntung. Denganmu, aku selalu bisa mendapatkan harta yang tak ada habisnya. Selain itu, susunan transmisi lintas batas kuno ini dibangun oleh ahli susunan Tao tingkat tinggi. Tapi itu memakan waktu terlalu lama. Tanpa saya, Anda tidak dapat dengan aman mendesak susunan ini. Labu tua sangat mahir dalam beberapa susunan. Cixianhao juga mahir. Faktanya, Muyun tidak menduganya. Dengan dua orang ini, Muyun bisa yakin. Jadi, Labu tua mulai menguraikan pola Tao, berdiri di dekat sumur kuno, dan memperbaiki susunan transmisi bersama dengan Cixian. Muyun, Shen Mugui, Ping Xianxian, Zhang Xuexin dan Yuexi sedang menonton. Zhang Xuexin mengenakan kemeja hitam panjang. Kulitnya putih dan agak tipis, namun matanya sangat berkilau. Bisakah mereka berdua? Zhang Xuexin mahir dalam menempa senjata Tao, tetapi dia tidak tahu cara susunan Tao. Saya tidak tahu mengapa saya selalu merasa bahwa Labu Tua dan Cixianhao tidak dapat diandalkan ketika mereka melihat mereka mengerutkan pinggul dan menggedor pola batin Tao dari sumur kuno. Muyun sendiri adalah master susunan Tao level 4. Tidak masalah membangun susunan transmisi di wilayah Changyun dan di berbagai negara bagian. Susunan transmisi lintas batas tidak dapat dibangun oleh divisi susunan Tao tingkat keempat. Namun, melihat penampilan lelaki tua Hulu dan Cixianhao, sepertinya mereka tidak main-main. Dengan hidung dan mata, Muyun memandang gadis Yuexi dengan rok darah di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, gadis Yuexi berpikir bahwa Labu Tua dan Cixian bisa diandalkan. Gadis Yuexi melihat dua benda tua dengan kepala menyatu dan pinggul cemberut. Perlahan, dia menggelengkan kepalanya. Tidak bisa diandalkan. Aku tidak tahu. Gadis Yuexi berkata dengan serius, saya tidak begitu jelas tentang susunan transmisi. Senmu kembali pada saat ini dan berkata, Mu tua, Xuexin, apakah kamu terlalu sensitif? Kami telah berurusan dengan orang tua Hulu dan Cixianhao beberapa kali. Saya pikir mereka dapat mempercayai kami. Ping Xianxian mengenakan sepasang ekor kuda, berdiri tegak dan memandang beberapa orang dengan mata besar. Dia awalnya keluar dengan Muyun, yang juga berencana untuk memasukkannya ke dalam ruang Zutiantu. Ini juga merupakan penemuan baru Muyun. Di dunia Zutiantu, para jenius yang ditangkap sebelumnya, merebut kembali dunia, dan sekarang mereka semua mati. Panguling sendirian. Namun Ping Xianxian bisa bertahan di dunia Zutiantu. Ini adalah kesimpulan Muyun setelah beberapa tahun percobaan. Hal ini membuat Muyun semakin penasaran dengan identitas Ping Xianxian. Tuan Pingling dan Jian Xiyun, seorang Raja Tao dan Raja Surgawi Tao, mampu melahirkan seorang putri yang aneh, yang membuat Muyun bingung. Bagaimanapun, janji Jian Xiyun adalah untuk menjaga Ping Xianxian dengan baik, dan yang paling penting adalah bahwa mereka tidak akan terputus kecuali mereka berbeda wilayah besar, atau Muyun mencapai Raja Surgawi Daofu dan hidup mereka adalah bersama. Dia sangat khawatir meninggalkan Ping Xianxian di awan gelap. Bagaimanapun, pada saat kritis, Anda dapat membiarkan Ping Xianxian memasuki peta pembunuhan surga dan menjadi pendamping Pan Guling. Muyun, Shen Mugui, Zhang Xuexin dan ketiganya memperhatikan dengan cermat setiap gerakan lelaki tua Hulu dan Cixianhao. Ekspresi Yuexi acuh tak acuh. Ping Xianxian juga tampak tidak bersalah. Dia semakin penasaran mengapa sungai di sekitar tidak mengalir masuk. Baiklah, baiklah. Cixianhao tertawa dan berdiri. Di sekitar sumur kuno, tanah tiba-tiba memiliki jejak fluktuasi ruang jalan saat ini. Orang tua Hulu juga berkata sambil tersenyum, berhasil. Selanjutnya, kita dapat mencapai batas 9 ekor menurut susunan ini. Kakakmu bisa menemukan istri tercintamu. Muyun melangkah maju dan menatap Gujing dengan alis terangkat. Dia benar-benar tidak terlalu percaya diri. Untuk transmisi lintas batas dalam jumlah besar, diperlukan setidaknya divisi susunan Tao level 6 dan level 7 untuk mengatur pameran. Apakah cukup aman? Kalian berdua, apakah kamu yakin? Muyun bertanya lagi. Tapi Labu Tua itu meniup janggutnya dan melotot, siapa yang kamu anggap remeh? Cixianhao juga berkata, kami ingin mengolok-olok hidup kalian bersama. Tidak masalah, mengapa kami mengolok-olok hidup kami sendiri? Pikirkan tentang itu.
Kalau begitu, ayo pergi. Ya, Mu Yun, Shen Mugui, Ping Xianxian, Zhang Xuexin, gadis Yuexi, Cixian Hao, lelaki tua hulu. 7 sosok berdiri diam. Cixian ada di depan, Labu tua ada di ujung. Saat ini, Nona Yuexi melangkah mundur. Gadis bulan, Mu Yun, Shen Mu kembali menatap Nona Xiang Yuexi dan tertegun. Aku tidak bersamamu, Yuexi berkata dengan serius, susunan transmisi ini sudah ada sejak lama. Nafasku sendiri terlalu kuat, bersamamu, hal itu dapat menyebabkan masalah pada susunan transmisi. Kamu pergi ke dunia Jiwei dulu. Aku akan meninggalkan dunia kuno hukuman surgawi, pergi ke dunia kuno King Qiao, dan kemudian pergi ke dunia Jiwei. Sepanjang jalan, aku juga akan melihat perubahan dunia ini dan berpikir tentang siapa aku. Mendengar ini, Mu Yun mengerti. Kalau begitu sampai jumpa di Jiwei. Ya, saat bulan datang, gadis itu membuat lingkaran besar dan mencapai dunia berekor 9. Saya pikir mereka harus memiliki reputasi tertentu di dunia ekor 9. Yuexi berdiri di kejauhan Gujing dan melihat 6 sosok. Semuanya sudah siap, bergabunglah bersamaku satu persatu. Begitu Cixian Hao membuka mulutnya, dia memimpin dan melompat ke dalam sumur kuno. Lalu ada Mu Yun, Shen Mugui, Ping Xianxian, Zhang Xuexin, dan terakhir Labu tua. Keenam sosok itu menghilang ke dalam sumur. Kuno satu demi satu. Gadis Yuexi mengerutkan kening saat melihat adegan ini. 2 orang tua, apakah mereka dapat diandalkan? Dengan berbisik, sosok gadis Yuexi menghilang di dasar sungai. Itu muncul kembali di sungai Yuntian, dan sungai yang bergejolak perlahan-lahan menjadi tenang saat ini. Keenam orang Mu Yun tampaknya telah pergi, tetapi apakah mereka dapat mencapai batas ekor 9 dengan selamat tidak diketahui oleh Yuexi. Langkah kakinya keluar, dan sosoknya telah menghilang di Yunsu. Dalam kondisinya saat ini, dia melintasi seluruh dunia kuno. Meski tidak sulit untuk menahan liku-liku, hanya saja tidak secepat rangkaian transmisi, dan membutuhkan waktu lebih lama. Ruang pesawat ulang-alik yang sebenarnya, yang dapat ditarik dan dilepaskan secara bebas, harus melampaui tingkat kaisar. Dan mereka yang tidak bisa hidup tanpa surga, itu lebih cepat. Dengan kecepatan mereka, melintasi langit, ini lebih cepat daripada mengambil susunan transmisi. Adapun Kaisar Dewa, para dewa muncul dan menghilang, dan naga melihat kepala tetapi tidak melihat ekor, jadi saya tidak tahu. Bulan tidak mendesak atau lambat, menginjak kehampaan dan terbang antara langit dan bumi. Dia tidak dapat mengingat banyak hal. Mungkin Anda bisa memikirkan sesuatu dengan berjalan dan melihat. Pikirkan, siapa kamu? Ketika Mu Yun dan kelompoknya serta Yuexi meninggalkan tanah wilayah Changyun, paviliun awan masih berkembang selangkah demi selangkah seperti biasa. Zhao Wenting dan Wang Xinya bertanggung jawab atas semua masalah besar dan kecil di paviliun awan. Tentu saja, Zhao Wenting bertanggung jawab atas lebih banyak hal. Pada awalnya, Mu Yun dan Shen Mugui pergi, dan Zhao Wenting tidak terbiasa, tetapi setelah beberapa tahun, Shen Mugui juga beradaptasi. Saat ini, paviliun awan didominasi oleh 2 Raja Tao, Chang Tianyu dan Luan Qingyan. Tentu saja, 12 Raja Surgawi Tao tidak berani melakukan kesalahan. Faktanya, Chang Tianyu hampir sepanjang waktu tidak bertemu siapapun. Meskipun dia bergabung dengan Paviliun Yun, dia hanya menunggu Mu Yun memberitahunya apa itu batu tinta Sifang suatu hari nanti. Luan Baiyu adalah sosok tertinggi yang sebenarnya. Namun, setelah 300 tahun perkembangan yang stabil, ada sesuatu yang salah secara bertahap di dalam paviliun awan. 12 Raja Surgawi Taoisme, yang semuanya berasal dari faksi yang berbeda, tampaknya sedikit terpisah. Namun, ketika Wang Xinya menerobos dan mencapai kerajaan Raja Surgawi Tao 300 tahun kemudian, ke-12 Raja Surgawi Tao menjadi jujur satu demi satu. Mu Yun, Shen Mu, 300 tahun setelah dia pergi. Seorang tamu tak diundang tiba di Changyun. Seorang wanita yang terlihat berusia lebih dari 30 tahun, bertubuh langsing, namun mengenakan kemeja panjang pria berwarna merah dan biru, rambut panjang juga diikat dan bertopi. Seorang wanita berpakaian seperti pria, namun sosok langsing dan dadanya menggelisahkan, namun mengkhianati fondasinya sebagai seorang wanita. Bahkan dalam pakaian pria, dia terlihat seperti seorang wanita. Kemeja panjang, pita di pinggang dan seruling disematkan di sana. Seruling giok memberikan perasaan yang sangat halus dan indah.
Wanita yang menyamar sebagai pria muncul di wilayah Changyun dan langsung menuju ke Paviliun Yun. Cloud Pavilion, gunung belakang, lembah. Wang Xinya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan. Berbeda dengan praktisi pencak silat pada umumnya, mereka yang berlatih musik dan pencak silat tidak berlatih keras secara membabi buta, melainkan pencerahan yang tenang. Untuk memahami misteri ritme, faktanya, Wang Xinya belum pernah dipromosikan dalam 300 tahun terakhir. Hanya beberapa hari yang lalu, setelah dia menyadari dan bertransformasi, dia membuka rumah besar Tao Yang pertama dan melangkah ke ranah Raja Surgawi dari rumah besar Tao. Sekarang, Wang Xinya berada di lembah yang tenang untuk berlatih. Tiba-tiba, matanya terbuka perlahan, dan wajahnya yang lembut sedikit gugup. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan muncul di sebuah lembah. Di lembah, Mu Cuksue memegang seruling giok dan meniupnya dengan pelan. Selain Mu Cuksue, ada seorang wanita berbaju merah dan biru. Siapa yang mulia? Wang Xinya sedikit mengepalkan jarinya dan berkata dengan gugup. Wanita itu berbalik perlahan. Wang Xinya menemukan bahwa itu adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Wanita itu terlihat lebih dari 30 orang, sangat menawan. Berbeda dengan penampilan wanita heroik dan gagah berani Ye Yuxi yang menyamar sebagai pria, wanita ini tetap memberikan kesan feminin yang utuh meski mengenakan pakaian pria. Wang Xinya, wanita itu memandang Wang Xinya. Siapa kamu? Wang Xinya menawarkan Mo Yun Jiu Yuan Qin saat ini, dan matanya selalu waspada. Begitu dia mengatakan ini, wanita itu tersenyum dan berkata, jangan gugup, maafkan aku, kamu Wenjun. Kamu Wenjun, nama keluarga kamu. Wang Xinya berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu dari Paviliun Tianjing? Mendengar ini, Ye Wenjun berkata dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan itu? Karena surga menghukum Ge Datong untuk memimpin kamu Guchen, yang juga bermarga Ye. Begitu dia mengatakan ini, kamu Wenjun tertegun dan terkikik. Saat ini, Mu Cuksue berkata, Bu, suara bibi Wenjun sangat kuat. Kemarilah. Oh, Mu Cuksue berjalan menuju Wang Xinya. Ye Wenjun tersenyum dan berkata, jangan terlalu gugup. Saya bukan dari Paviliun Hukuman Surga. Tentu saja, saya bukan dari 4 dewa. Kali ini saya datang ke wilayah Changyun untuk mengajari ibu dan anak Anda berlatih fonologi. Wang Xinya, kamu secara alami cocok untuk seni suara. Di masa depan, kamu tidak dapat mengandalkan cara ini untuk naik tahta Kaisar Dewa. Namun, di dunia baru, seni suara dan seni bela diri juga langka dan tidak ada panduan. Ini akan memakan waktu 100.000 atau bahkan jutaan tahun. Ye Wenjun tersenyum, menepuk seruling giok di pinggangnya dan berkata, dan sekarang aku cukup menjadi pemandumu. Mendengar ini, Wang Xinya mengerutkan kening dan berkata, maaf, saya tidak membutuhkannya. Tidak diinginkan. Wang Xinya melanjutkan, saya tidak tahu siapa Anda. Anda tidak bisa mendapatkan kepercayaan saya. Mendengar ini, Ye Wenjun tersenyum tak berdaya dan berkata, oke. Aku, Ye Wenjun, utusan Gunung Kanan Ye Yunlan, pemimpin Gunung Yunlan, yang berada di Gunung Yunlan. Tuan Ye Yunlan memerintahkan saya untuk datang dan mengajari Anda cara seni suara. Kamu Yunlan, Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi, bereinkarnasi menjadi Ye Yunlan milik Ye Yuxi. Wang Xinya berkata dengan takjub, Tuan Ye, masih hidup, alam. Ye Wenjun kemudian berkata, jika kamu tidak percaya. Kemudian Ye Wenjun mengangkat telapak tangannya, dan sepotong batu giok muncul di telapak tangannya. Giok itu berkilauan dan sesosok tubuh muncul. Duduk bersila di atas danau, mengenakan rok panjang, yang secara tepat menonjolkan kecantikan dan keterpisahan wanita di danau. Itu adalah puisi Ye Yu. Wang Xinya memandang Ye Yuxi di gambar dan tidak bisa menahan nafas. Sejak lama, sebagian besar puisi Ye Yu muncul dalam diri wanita yang menyamar sebagai pria, jarang mengenakan rok dan kemeja. Tapi sekarang puisi Ye Yu terlihat sangat indah dan sombong. Memikirkan kemunculan Mu Qingyu dan Ye Yuxi, Wang Xinya tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Penggembala harus mengatakan bahwa dia tampan dan tampan. Ye Yuxi bahkan lebih cantik, tapi Mu Yun sepertinya memiliki warisan tidak cukup. Xinya, saat suara itu terdengar, kamu Yuxi memandang Wang Xinya dan tersenyum. Aku telah melihat ibuku. Wang Xinya membungkuk dan memberi hormat. Mu Cuksue berkedip dan melihat sosok yang diproyeksikan oleh batu giok itu. Cuksue, ini nenekmu. Wang Xinya bergegas.
Mu Cuksue memandang Ye Yuxi, menggendong ibunya dan tidak berkata apa-apa. Wang Xinya berkata, "Ibu, jangan kaget. Anak ini pertama kali melihatmu." Ye Yuxi melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak sakit. Kamu bukan nenekku." Mu Cuksue tiba-tiba berkata, "Jika kamu adalah nenekku, mengapa ayahku tidak begitu tampan?" Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2, Ye Yuxi berkata sambil tersenyum, "Karena kakekmu tidak tampan." Mu Cuksue berkata lagi, kamu adalah nenekku. Apakah kamu kuat? Luar biasa. Lalu kenapa kamu tidak melindungi ayahku, anakmu?" Mu Cuksue bertanya, "Ayahku hampir terbunuh terakhir kali." Wang Xinya segera berteriak, "Salju pertama, jangan kasar. Kakek nenekmu punya pertimbangan." Mu Cuksue memegang erat Wang Xinya, tapi dia tidak yakin. Di manakah orang tua yang membiarkan anaknya menderita setiap hari? Meskipun ayahnya memiliki sedikit kemampuan, dia sangat mencintainya. Jika kakek dan nenek memiliki keterampilan yang hebat, mengapa mereka tidak menyakiti ayahnya? Wang Xinya berkata lagi, "Ibu, Cuksue tidak masuk akal." "Tidak ada," Ye Yuxi berkata sambil tersenyum, "sepertinya itu adalah jaket berlapis kapas kecil yang intim milik Xiao Yunxi." "Sama dengan adikmu Yuyan," Ye Yuxi segera berkata sambil tersenyum, "Kamu bilang, orang yang menindas ayahmu adalah orang Lin." Mu Cuksue mengangguk. Ye Yuxi berkata lagi, "Klan Lin berada di dunia kuno zaman anjing. Kakekmu pergi ke dunia kuno zaman anjing beberapa tahun yang lalu dan menghancurkan klan Lin." Kaisar zaman anjing. Mu Cuksue tidak tahu siapa kaisar dewa itu. Benar-benar, Mu Cuksue terkejut dan berkata, "Orang-orang jahat itu sudah mati." "Yah, mereka semua sudah mati." Di satu sisi, Wang Xinya yang mendengar ini gemetar. Klan Lin, kebangsaan Lin, yang tidak binasa di zaman kuno banjir dan kelaparan, dihancurkan oleh Mu Qingyu. Namun, Mu Yun mendapat kabar bahwa, apa yang dilakukan Mu Xiaotian? Mu Xiaotian, apakah Mu Qingyu? Saat ini, Wang Xinya hanya merasakan ada gelombang mengerikan di hatinya. Mu Xiaotian bereinkarnasi sebagai Mu Qingyu. Ye Yunlan, bereinkarnasi menjadi Kamu Yuxi. Yang pertama dan kedua dari 10 makhluk surgawi adalah suami dan istri. Ye Yuxi berkata saat ini, "Awalnya, aku ingin membawamu kembali ke dunia Yunlan, tapi sekarang aku berada di dunia kuno Liuli, bukan Gunung Yunlan. Oleh karena itu, izinkan Wen Jun datang ke sini untuk mengajari Anda bahwa kemampuan suaranya cukup untuk menduduki peringkat 5 besar dunia pada masa banjir dan kelaparan." Wang Xinya memandang Ye Wen Jun dan memberi hormat dengan hormat. Hal ini dapat membuat Ye Yuxi merasa bahwa keterampilan suara wanita ini termasuk 5 besar di dunia, yang pasti merupakan kekuatan yang mengerikan. Ye Yuxi melanjutkan, "Ibu dan anakmu merasa nyaman untuk berlatih di lingkungan awan gelap, dan tetap kuat. Ekspansi bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun, Ming Zhao tua tidak muncul. Ye Guchen lah yang membuat keputusan sekarang. Orang itu tidak berani mempermalukanmu. Tentu saja, jangan terlalu berisik dan hancurkan dunia kuno secara langsung." Wang Xinya tidak bisa menahan tawa. Ye Yuxi sangat menghormatinya. Telepon dia tidak bisa menelepon. "Jangan tertawa." Ye Yuxi berkata dengan serius, "Saya meminta Wen Jun untuk membawa banyak barang, semuanya ditujukan untuk pengembangan fonologi. Dia juga akan membawa Anda kemana saja untuk membantu Anda berkembang. Aku punya rencana, 10.000 tahun, biarkan kamu menjadi kaisar. Setelah 30.000 tahun, biarkan kamu menjadi kaisar. Dalam 50.000 tahun, kita tidak akan berhasil. 100.000 tahun." Batuk. Sebelum Ye Yu menyelesaikan puisinya, Kamu Wen Jun terbatuk. Tuan Gunung terlalu percaya diri. Tidak hanya sulit untuk berlatih musik. Bakat murni. Ye Yuxi berkata dengan tidak sabar, "Untuk apa kamu batuk? Kamu datang jauh-jauh dan kedinginan." Ye Wen Jun. Ye Yuxi lalu berkata, hatinya anggun. "Jangan meremehkan dirimu sendiri. Qin Meng Yao, Ming Yuexin, mereka semua memiliki kekuatan masing-masing. Kekuatanmu adalah caramu mengembangkan keterampilan yang sehat. Mereka bisa mencapai prestasi besar dengan sendirinya, dan kamu juga bisa. Kamu tahu, kamu adalah menantu perempuanku dan King Yu. Masing-masing tidak memiliki celah, tetapi masing-masing memiliki bakat dan prestasi yang berbeda di masa depan." Wang Xinya membungkuk dan berkata, "Menantu perempuan saya tahu. Hanya saja meskipun Mu Yun tahu bahwa ayah dan ibunya belum meninggal, dia belum melihat ayah dan ibunya."
Lain kali Mu Yun kembali, bisakah ibunya membiarkan Wen Jun dewasa memperkenalkannya? Dia sangat merindukanmu. Ye Yusi terbatuk dan berkata, itu tidak baik. Ayahnya dan saya tidak dapat melihatnya saat ini. Tetapi Anda dapat memberitahu dia di masa depan bahwa kami masih hidup dan Mu Xiaotian adalah ayahnya. Jangan katakan apapun lagi. Wang Xinya terdiam, saya tidak tahu apa-apa lagi. Ye Yusi kemudian berkata, baiklah, kamu Wen Jun akan tinggal di Changyun di masa depan dan berjuang selama 10.000 tahun untuk mencapai wilayah kaisar dan menjagamu demi ibunya. Ya, cahaya batu giok menghilang. Ye Wen Jun memandang Wang Xinya dan berkata, Nona Wang, selanjutnya, mulailah mengajar. Sebelumnya, saya berharap Nona Wang menyembunyikan keberadaan saya. Lagi pula, banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menjelajahi rahasia surga. Saya mengerti. Ye Wen Jun diutus oleh Ye Yu untuk mengajarinya berlatih fonologi. Begitu dia selesai berbicara, Ye Wen Jun mengangkat alisnya, mendongak, dan berkata tanpa daya, saya baru saja tiba. Ketika kata-kata itu jatuh, sosoknya melintas dan menghilang. Beberapa sosok muncul di langit di atas wilayah awan gelap dan di kehampaan. Dua yang pertama mempunyai pengaruh yang luar biasa. Seorang pria di sebelah kiri, mengenakan kemeja hitam panjang dan jubah, mengelilingi dirinya dalam jubah tersebut, memperlihatkan wajah tampan. Tapi wajah itu terlihat sangat pucat, membuat orang merasa tidak mampu ginjal untuk berdiri. Di sebelah kanan adalah seorang laki-laki berbadan kekar, tinggi, alis tebal, dan mata besar, penuh kejantanan. Ketika orang kiri dan kanan berdiri bersama, itu hanya akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Malam Jiangnan, jangan tanya langit. Ye Wen Jun memandang mereka dan berkata dengan dingin, apakah kamu seekor anjing? Melihat postur pria berpakaian wanita di depan mereka saling berpandangan dan tak bisa menahan senyum pahit. Ye Wen Jun, aku telah mengizinkan istri dan anak perempuan Mu Yun untuk tinggal di dunia kuno hukuman surgawi. Tidak masuk akal bagimu untuk muncul di dunia kuno hukuman surgawi lagi. Petik 2. Jika itu tidak masuk akal, maka berkelahi. Kata Ye Wen Jun langsung. Mendengar hal tersebut, kedua pria tersebut tidak dapat mengajukan keluhan mengenai hal tersebut. Layak menjadi dua utusan gunung di sekitar Gunung Yunlan. Seperti dua kacang polong di Ye Yunlan. Baiklah, saya juga ingin merasakan kemampuan 2 komandan dan 3 komandan di bawah 4 guru terhormat Paviliun Tianjing. Sisi baiknya dari Paviliun Tianjing, ada 2 pejabat tinggi yang berstatus tinggi. Seperti yang diketahui semua orang di tingkat puncak dunia, ada 4 pejabat di Paviliun Hukuman Surga yang sebenarnya, dan 2 lainnya jarang muncul. Jika reputasinya tidak terlihat jelas, bukan berarti kekuatannya tidak kuat. Selain 4 yang mulia ini, ada 3 komandan. Datong Ling Ye Guchen. Kedua, perintahkan bagian selatan sungai yang sepada malam hari. Jangan tanya pada langit. 4 guru terhormat dan 3 komandan adalah 7 kekuatan tertinggi di dunia kuno hukuman surgawi. Nomor 2 setelah Kaisar Ilahi hukuman surgawi. Pada puncaknya, tidak ada surga. Sekarang, saya tidak yakin. Ye Wen Jun, sebaiknya kamu segera pergi. Pada malam hari, Jiangnan berkata, jika tidak, bawa ibu dan anak perempuan Wang Xinya dan Cuksue kembali ke Gunung Yunlan di dunia Yunlan untuk berkultivasi dengan baik. Mendengar ini, Ye Wen Jun tersenyum dan berkata, saya tidak mau. Begitu kata-kata ini keluar, kedua komandan itu tidak berdaya. Apakah kamu tidak mempersulit pemimpin umum? Mengacu pada komandan, Ye Wen Jun mencibir, di mana Ye Guchen? Biarkan dia melihatku. Tepat pada waktunya, saudara perempuannya ingin membawakan sesuatu untuknya. Kata-kata Ye Wen Jun baru saja jatuh. Apa? Gu Sue ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Sesosok muncul seperti hantu, dan suaranya agak terkejut. Paviliun hukuman surgalah yang memimpin Ye Guchen. Ye Guchen muncul 3 kaki dari sisi Ye Wen Jun. Dia tidak lagi memiliki ekspresi lembut. Dia tersenyum dan berkata, Wen Jun, apa yang Gu Sue minta kamu katakan? Ketika Ye Wen Jun melihat Ye Guchen muncul, dia segera berkata, Gu Sue memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak mati dalam bencana Kapur Yuan. Dia terkejut dan berkata bagaimana kamu tidak mati. Mendengar ini, senyuman di wajah Ye Guchen membeku. Suatu malam di selatan sungai Yangtze, jangan tanya langit. Mereka tidak bisa menahan tawa. Pemimpin besar Paviliun Tianjing memimpin Ye Guchen, yang berasal dari keluarga Ye.
Yunlan dibatasi oleh Gunung Yunlan. Gunung kiri di bawah kursi Yunlan, daun utama gunung, menjadikan Ye Guxue, juga dari keluarga Ye. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Banyak kekuatan puncak dan eksekutif puncak di dunia mengetahui hal ini. Sebenarnya, saudara laki-laki dan perempuan mungkin tetap bersama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Ye Guxue memilih untuk setia kepada Ye Yunlan, namun Ye Guchen memilih untuk setia kepada Yun Mingzhao. Lagi pula, klan kamu sangat kuat. Di masa banjir dan kelaparan, sejak kebangkitan Kaisar Ilahi, kebangsaan Ye bisa bertahan lama. Ketika pola dunia stabil, 18 dewa bertanggung jawab atas 18 dunia kuno. Di hampir setiap kekuatan tertinggi di dunia kuno, ada kurang lebih kalian. Oleh karena itu, kalian disebut manusia purba pertama di langit dan bumi. Tentu saja, tidak jarang kalian yang terpencar-pencar saling menyerang dan membunuh pada saat bencana kereta Chaos Yuan. Mendengar kata-kata Ye Wenjun, senyuman Ye Guchen menjadi kaku dan terdiam untuk waktu yang lama. Gusue ingin aku mati, Ye Guchen bersenandung, kita akan membuat keputusan sendiri. Sampai jumpa besok, katakan padanya aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kita melawan, aku akan membunuhnya. Memotong. Ye Wenjun memotong dan mengeluarkan liontin giok. Ye Guxue memintaku untuk memberimu giok Dewa Malam untuk menyehatkan pikiranmu. Apakah kamu menginginkannya? Ya. Ye Guchen segera mengambil liontin giok dengan cahaya cian samar dan meletakkannya di pinggangnya. Segera, Ye Guchen berbalik, menatap Malam Jiangnan dan Momo bertanya ke langit, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah cocok? Kedua komandan itu saling memandang dan tersenyum. Mereka telah melihat banyak pria rela menjilati anjing dan menjilati wanita yang mereka sukai. Tapi aku belum pernah melihat saudara yang begitu rendah hati. Namun, sejak zaman kuno, Ye Guchen menyukai Ye Guxue. Mereka memiliki kam yang berbeda, tapi kamu. Guchen selalu berbicara keras dan memarahi adiknya di hari kerja, tapi dia tidak pernah kembali. Selama adiknya menunjukkan sedikit kebaikan, itu bisa membuat kamu Guchen bahagia. Di selatan sungai yang sepada malam hari, jangan tanya langit. Tak perlu dikatakan lagi, liontin giok ini harus dipakai oleh Ye Guchen setiap hari. Ye Wenjun melanjutkan, bisakah saya tinggal di dunia kuno hukuman surgawi? Sambil memainkan liontin giok di pinggang, Ye Guchen berkata sambil tersenyum, ya, tidak masalah. Jika kamu tidak membuat masalah, tidak masalah. Pergi. Kata-kata Ye Wenjun jatuh dan berbalik. Di selatan sungai yang sepada malam hari, jangan tanya langit. Mereka memandang komandan dan berkata tanpa daya, apakah Anda setuju? Janji apa? Ye Guchen melihat liontin giok di pinggangnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Berjanjilah pada Ye Wenjun untuk tinggal di dunia kuno hukuman surgawi. Di malam hari, ada ekspresi terdiam di wajah Jiangnan. Ye Guchen tertegun dan berkata, apakah aku berjanji? Di sisi lain, Ye Wenjun muncul lagi di depan wangsinya. Pergi seperti hembusan angin, kembali seperti hembusan angin. Wangsinya bertanya-tanya, berapa level Tuan Ye sekarang? Di atas alam Tao. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Ye Wenjun berkata lagi, mulai hari ini, saya akan tinggal di Gunung Tianluan. Sebagian besar hal di Paviliun Yun dapat diserahkan kepada Zhao Wenting. Anda bertanggung jawab untuk berlatih dengan konsentrasi tinggi. Dari bahasa Ye Wenjun, tidak sulit untuk mendengar bahwa dia tahu banyak tentang berbagai hal di Changyun. Mungkin, Mo Qingyu dan Ye Yuxi selalu memperhatikan Mu Yun. Tapi Mu Yun tidak tahu. Jika Mu Yun mengetahuinya, dia pasti sangat senang. Apakah saudari-saudari lainnya selamat? Ye Wenjun menjawab semua pertanyaan. Saya tidak begitu jelas tentang ini, tapi Qin Mengyao telah dibangkitkan. Sepertinya ada yang salah dengan pikirannya. Oh, entah bagaimana, mendengar ini, wangsinya tidak terkejut. Tampaknya beberapa tahun yang lalu, Qin Mengyao memiliki masalah serupa. Hati bulan berada di alam lima roh. Konon ia telah mencapai alam Kaisar Daoxin. Daoxin Huangjing, sangat cepat. Saya tidak tahu tentang yang lain saat ini, tapi saya ingin membuat perjanjian dengan Tuan Ye dan gembalanya. Ye Wenjun segera berkata, selanjutnya, mulailah berlatih. Ya, di dalam Paviliun Awan, meskipun Zhao Wenting adalah wakil pemimpin paviliun, dia hampir tidak berbeda dengan pemimpin paviliun. Raja Dua Jalan, 12 Raja Surgawi, semua mengikuti perintah mereka.
Hari-hari berlalu seperti ini. Wang Xinya, ibu dan anak perempuan Mucuk Sue, keduanya berlatih fonologi di bawah bimbingan Ye Wenjun. Dalam sekejap mata, 500 tahun berlalu. Paviliun awan telah sepenuhnya menjadi satu-satunya penguasa di wilayah Changyun. Dalam 500 tahun ini, Paviliun awan telah stabil. Zhao Wenting punya rencana dalam pikirannya. Mungkin Cloud Pavilion dapat berkembang menuju beberapa area terdekat. Dengan stabilitas Paviliun Yun, semakin banyak orang yang menerobos seni bela diri di Paviliun. Kita harus tahu bahwa terobosan seperti ini membutuhkan lebih banyak sumber daya spiritual. Awan gelap tidak dapat mendukung begitu banyak orang kuat. Selama bertahun-tahun, Paviliun awan pada awalnya telah merumuskan aturan. Hari ini, Wang Xinya kembali ke Yunge dari Gunung Tianluan dan berdiskusi dengan Zhao Wenting tentang perkembangan Yunge. Zhao Wenting melihat Wang Xinya lagi. Dia hanya merasakan nafas Wang Xinya benar-benar berbeda. 500 tahun yang lalu, Wang Xinya telah tiba di Kaisar Taoisme. Tapi sekarang Zhao Wenting memandang Wang Xinya dengan gaun panjang dan berkata dengan heran, apakah kamu sudah menjadi Raja Taoisme? Wang Xinya mengangguk. Begitu ucapan ini keluar, Zhao Wenting, bersama dengan 12 Raja Surgawi Tao di Paviliun Yun, tampak terkejut satu persatu. Mu Yun dan yang lainnya telah pergi selama 800 tahun. Dalam 300 tahun pertama, Wang Xinya membuka rumah besar Tao pertama dan secara resmi memasuki ranah Raja Surgawi dari rumah besar Tao. Dalam 500 tahun lagi, ia akan membuka lebih dari 100 rumah Tao dan menjadi Raja Tao sejati.